Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini Sabtu tanggal 8 November. Minta maaf kemarin saya belum update video. IHSG hari Jumat kemarin naik, asing masuk lagi. Sudah beberapa hari ini mereka masuk terus, naik 0,69%. Hari ini saya akan bahas AADI. Selamat ya bagi dividen. Kalau dilihat dari pengumumannya, mereka itu akan bagi dividen 250 juta dolar berasal dari laba bersih 9 bulan terakhir pada tanggal 30 September. Nyebutnya dividen interim. Jadi kemungkinan ada dividen final. Jadi ini sesuai dengan janjinya mereka di PUPS bahwa mereka akan bagi dividen. Range-nya sebenarnya di angka 45% kemarin janjinya di PUPS. Tapi kalau ngelihat dividen yang sekarang itu rasio pembagiannya cukup gede ya. Karena ini kan baru interim. Nanti akan dibagikan cum date-nya tanggal 17, berarti ex date 18. Artinya Anda harus beli AADI dan hold terhitungnya di tanggal 17 November. Itu sebelum 17 November nggak boleh dijual. Jadi sebelum 18 ya. Jadi itulah yang akan dihitung mendapatkan dividen. Berapa yieldnya dan berapa posisinya, nah nanti kita hitung di belakang. Sekalian kita estimasi apakah dividen finalnya berapa ya. Selain itu saya coba bahas beberapa pertanyaan. Bang, bahas Avia, berapa yieldnya di harga sekarang ya. Harga wajar UNTR Auto ASGR Bang. Assalamualaikum Bang, kalau berkenan mohon bahas Maha dan Temas. Banyak ini. Oke, ya wes, sekalian aja ya. Kita buka. Pertama adalah AADI dulu ya. AADI harga 8.525 itu terakhir turun 1,8%. Harga wajar di berapa? Kalau kita inginkan yield dividen 9% dengan posisi sekarang itu harusnya 7.545. Ini bisa benar bisa salah karena ada keanehan sebenarnya. Apa yang dibagikan oleh AADI sekarang, kalau itu senilai dengan 536, berarti sebenarnya payout rasionya mestinya lebih dari 45% nanti pada waktu akhir atau dividen finalnya mereka. Kenapa saya bilang begitu? Karena finalnya ini angkanya hanya tinggal 143. Jadi hitungannya adalah per sekarang itu mereka punya margin laba itu sekitar 587 juta dolar yang sudah dibagikan 250 juta dolar. Nah, tapi sebenarnya 587 ini bukan setahun, melainkan ini itu 9 bulan ya. Jadi kalau dihitung glodok ya, ini dibagi 3 kuartal kali 4, satu tahunnya itu sekitar 783 juta dolar. Jadi kelihatan di laporannya AADI mereka kan sekitar 11 triliun nih labanya dalam 2025. 3T kuartal 1, 3,8 kuartal 2, 2,5T kuartal 3. Sehingga kuartal 4-nya dia bisa diestimasi dulu kan. Nah, dengan kondisi seperti itu artinya selama 9 bulan ini sekitar 9,6 T kan. 3 2 tambah 38 7 kan. 7 8 9 9,5 ya. 9,5 T itu posisi atau 9,6 T posisi sampai semester kuartal 3. Kuartal 4-nya diestimasikanlah kira-kira 2,5 T. Maka setahunnya 12 T ya, 12 sampai 11. Anggap aja 12 T. Maka kalau yield atau payout rasionya 45%, kita kalikan 0,45 nih dari 12 T. Artinya mereka akan bagi sekitar 5,5 triliun. Di mana 5,5 triliun itu kalau dibagi rate-nya dolar itu sekitar 334 juta dolar. Kalau Anda bingung ngikutin hitung-hitungannya, intinya percaya aja sama saya ya. Intinya kalau 45% itu kira-kira di angka 334 juta dolar atau 783 dikali 0,45. Nah, antara 334 dan 352 juta dolar. Yang sudah dibagi itu 250 juta dolar. Sehingga sisanya tinggal 102 juta dolar, di mana 102 ini adalah sekitar 40%-nya. Berarti kalau di hitungan ini
40%-nya 500, nah sekitar tinggal 200 ya, 143 sampai 200 rupiah sisa dividennya AADI. Artinya itu kalau 45% payout ratio. Nah, feeling saya nanti akan lebih dari 45. Kalaupun Adaro itu pernah, Adaro berapa ya? 60 pernah kalah. Nanti teman-teman lihatlah. Nanti kita riset kali. Sebentar. Adaro udah saya masukin di sini belum ya? Ah, udah nih, udah. Nah, ini dia. 2021 69 38 214. Jadi memang tidak stabil ya, tidak stabil di 45 seperti Astra. Artinya potensinya payout rasionya pun juga bisa lebih dari 45. Bisa jadi 60 kan, nggak tahu. Nah, kalau 60 setahunnya bisa 10%. Artinya kalau sekarang sudah 536, sisanya 369. Bisa jadi bukan 60, 70 karena range-nya Adro itu biasanya interim sama final sama ya. Kalau historicalnya. Nah, kalau kayak gini ini menarik banget sebenarnya ADI. Kalau dia bagi sampai payout rasionya 70%, ini menarik banget. Ini saya warnain ya, karena ini nggak biasa. Ini menarik banget karena yield dividennya bisa nyampe 12% di harga sekarang 8.525. Oke. Jadi ini semua hanya estimasi, based on estimasi dari data-data yang muncul sekarang. Nah, menjawab pertanyaan pertama adalah bahas Avia, Bang. Yieldnya berapa sekarang? Avia itu harga terakhir kemarin hari Jumat itu 460, dimana harga wajarnya harusnya sekitar 222 kalau kita pengen yield dividen itu 9%. Kenapa seperti itu? Karena EPS-nya itu 25 rupiah. 25 rupiah ini kalau dikalikan 80% payout rasionya dia itu cuma 20 dia punya dividen. 20 itu setara 4,3% setahun ya, dari 460. Terus UNTR Auto dan ASGR, Bang. Nah, ini semua Astra ya. UNTR itu 27.500 harga sekarang, Auto 2.710 harga sekarang, ASGR 1.200. Harga wajarnya berapa? Untuk Auto 2.150. Ini kalau kita pengen dapat yield dividen 9%. ASGR 870, UNTR 18.700. Tapi ini semua itu based on estimasi terkecil ya. Contoh Auto, EPS-nya 430, ini adalah estimasi terkecilnya dia setahun. Jadi kita ambilnya worst case-nya saja. Kalau worst case-nya ini yang terjadi antara Auto, ASGR dan UNTR dan payout rasionya masih sama seperti sebelum-sebelumnya, maka dividen yang dibagikan ya yieldnya sekitar ini. Auto 7,1%, ASGR 6,5%, UNTR 6,1%, atau 194, 78 dan 1683 untuk UNTR per lembarnya. Mereka sudah bagi, ini belum saya update. Intinya sepertinya mereka sudah bagi ya kemarin di bulan Oktober kalau nggak salah. Nah, ini tinggal di update nih Auto berapa. Ini baru estimasi kemarin tuh. Coba lihat ya. Auto kemarin bagi dividen sama 59. Estimasinya tepat berarti 59. ASGR 30. Oke ya, udah cocok. UNTR 567. Terus selanjutnya ada Maha dan Temas. Maha dan Temas seperti ini ya. Maha di 3,2, Temas di 3,7. Harga wajarnya berapa? Untuk Maha itu harusnya 50 rupiah, Temas 52 rupiah. Jadi ini mahal-mahal. Ini karena dividen investing. Jadi kita menghitungnya sangat aman. Apakah ada yang di atas harga wajar? Ada, banyak video-video saya sebelumnya yang sudah saya upload. Cek aja video-video saya yang sudah diupload, atau nanti kita update ya. Update bisa besok atau bisa lusa mungkin. Ada beberapa dividen yang di atas 9% estimasinya selama 1 tahun ini. Oke, kita masuk ke simulasi dividen. Kalau AADI tadi dengan 12,4%, selama kita nyicil dividen, kita nyicil saham, anggap aja sahamnya kita modal 50 juta, cicilannya 1 juta sebulan selama 25 tahun. Dari 1 juta sebulan dapat 30 juta per bulan
dividennya atau 2,9 miliar nanti tahun ke-25. Itu kalau 2 juta per 1 juta sebulan. Kalau 2 juta per bulan maka bisa dapat 50 juta per bulan dividennya. Menjadi berapa? Menjadi 4,99 miliar atau 5 miliar. Dividennya 618 juta rupiah setahun atau 51 juta rupiah per bulan, dan ini bisa dipakai untuk pensiun ya. Anda pensiun dengan mengantongi 50 juta per bulan passive income, ini pasif saja, itu sudah sangat luar biasa ya. Dan ini memungkinkan, makanya simulasi ini apa adanya. Nah, kita ambil yang terkecil saja, dan ini tidak ada intervensi tahunan, itu nggak ada. Padahal seharusnya kita bisa intervensi tiap tahun itu pasti ada penghasilan lebih tuh daripada cicilan yang 2 jutaan per bulan. Kalau dapat rezeki lebih, jualan yang lebih, bonusan, apapun itu ya, supaya lebih cepat kekumpulnya di 4,99 M ini gitu. Saya kira cukup, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.